Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah berharap bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bila seorang saudara berada dalam keadaan yang rendah, baiklah ia bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Engkau baik dan murah hati, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Memang baik bahwa aku tertindas, supaya aku belajar memahami ketetapan-ketetapan-Mu. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-Hukum-Mu adil dan memang tepat, bahwa Engkau telah menyiksa aku. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang dapat sampai kepada Bapa
tanpa melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluh Yesus dan dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih, bulan Februari minggu kedua, tanggal 11 kemarin, gereja memperhatikan kepada orang-orang yang sakit, maka gereja tanggal 11 membuat semacam perhatian Hari Orang Sakit Sedunia. Lalu minggu kemarin tanggal 13 atau pokoknya minggu kedua menjadi hari ulang tahun perkawinan seluruh dunia. Dan mungkin hari ini kita orang-orang yang anak muda merayakan hari Valentin. Minggu kedua menjadi hari kasih sayang, perhatian kepada sesama sebagai ungkapan hari kepada Tuhan supaya kita saling mencintai dan kita mencintai Tuhan dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Maka dengan perhatian gereja, Tuhan memperhatikan lewat gereja, memperhatikan kepada orang sakit, kepada hidup keluarga, kepada orang-orang remaja. Ini menunjukkan cinta Tuhan yang luar biasa. Ini adalah tanda. Namun kita seringkali masih ragu-ragu. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita berdoa, dikabulkan. Apakah dengan dikabulkan satu kali dalam doa tadi, iman kita mantap sampai sekarang? Tidak. Kita kemarin dikabulkan, kita minta lagi, sekarang kok tidak dikabul-kabulkan, maka kita ragu-ragu. Itulah yang terjadi dalam iman orang-orang Farisi. Dia tahu beberapa kali Yesus membuat tanda, namun masih minta tanda lagi. Memang sengaja orang-orang Farisi tidak percaya kepada Yesus karena apa? Karena Yesus adalah latar belakang anak tukang kayu, melihat martabatnya lebih rendah daripada orang-orang ahli kitab, dan ini sulit untuk percaya. Mungkin dalam kehidupan kita bisa terjadi demikian. Keraguan-keraguan inilah yang menghambat kita sehingga kita seringkali tidak lagi mencintai kepada Tuhan. Mungkin kalau ditanya, apakah Anda semua setia kepada Tuhan? Juga tidak. Karena seringkali kita misa saja seringkali bolong. Doa saja seringkali lupa. Menjadi tanda salib saja kadang-kadang kalau makan lupa. Di situ menunjukkan bahwa kita ini belum setia sepenuhnya. Belum menjadi akar dalam kehidupan kita. Maka malah kita hari ini kita diajak belajar. Dengan adanya kita memperingati Santo Cyrillus dan Methodius, itu menunjukkan ada orang-orang yang beriman sampai menjadi martir dan meninggalkan segala-galanya. Disitulah dia ingin mencintai Tuhan dan percaya kepada Allah. Dia akhirnya meninggalkan hidup duniawi dan dia hidup bertapa. Semoga dengan peristiwa ini menjadi tanda dan menumbuhkan iman kita sehingga kita akhirnya menjadi setia. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.